Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Muhammad Maulana Salam dan rekan saya Muhammad Haryo Lintang dan Aina Agustina. Kami dari kelompok 5, materi tools pemetaan proses bisnis dari Universitas Teknologi Nusantara, mata kuliah pemodelan bisnis. Dosen pengampu Bapak Agung Triputranto STMM. Mohon izin Bapak ingin menjelaskan materi tentang tools pemetaan proses bisnis. Baik, saya lanjut. Yang pertama, pengertian proses bisnis. Proses bisnis adalah serangkaian instrumen untuk mengorganisir suatu kegiatan dan untuk meningkatkan pemahaman atas keterkaitan suatu kegiatan. Yang kedua, proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk menghasilkan suatu keluaran tertentu bagi pelanggan tertentu. Yang ketiga, proses bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang mengambil salah satu atau banyak masukan dan menciptakan sebuah keluaran yang berguna bagi pelanggan. Baik, selanjutnya dilanjutkan Kak Haryo Lintang. Pengertian proses bisnis. Agar serangkaian kegiatan yang saling terhubung tersebut dapat dipahami secara visual, maka perlu disusun peta proses bisnis. Oke, dilanjut lagi. Dilanjut lagi. Oke. Lanjut saya. Siap. Di sini ada pemetaan proses. Pemetaan proses adalah visualisasi dari serangkaian seluruh aktivitas dari suatu organisasi yang mendemonstrasikan bagaimana pekerjaan di dalam organisasi tersebut dilakukan, sehingga menjadikan pekerjaan tergambar dengan jelas atau eksplisit. 2. Dengan adanya peta proses, maka sebuah organisasi memiliki dokumentasi mengenai pekerjaan yang dilakukan, sehingga memungkinkan untuk menganalisa pekerjaan yang telah dilakukan bagi peningkatan kepuasan pelanggan melalui identifikasi terhadap pengurangan waktu proses. Kedua, mengurangi produk defek. Ketiga, mereduksi biaya. 4. Mereduksi tahapan proses yang tidak menghasilkan nilai tambah. Yang kelima, ada meningkatkan produktivitas dan memudahkan pengukuran performansi. Baik, dilanjut Kak Aina. Kegunaan lain dari peta proses. 1. Sebagai alat evaluasi atau alternatif untuk mengorganisasikan sumber daya manusia dan pekerjaan di dalam sebuah organisasi. 2. Untuk mengidentifikasi peluang improvement. 3. Untuk melakukan evaluasi dan memperketat pengukuran kinerja. Dilanjut Kak. Interaksi antar proses. 1. Dalam organisasi, satu rangkaian input proses output yang satu bersambung kepada rangkaian input proses output yang lainnya sehingga membentuk bisnis proses. 2. Gambar berikut menunjukkan interaksi antar proses yang terjadi dalam satu organisasi. Oke. Ini gambar interaksi proses yang membentuk proses bisnis. Oke, baik, saya lanjut ya Kak. Hierarki proses. Untuk dapat membangun pemetaan proses yang representatif, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses yang akan dipetakan. Berikut ini merupakan hierarki proses yang akan menjelaskan mengenai proses dan komponen-komponen yang membangunnya. Bisa dilihat gambar hierarki proses. Yang pertama proses, yang kedua subproses, yang ketiga task, yang keempat aktivitas. Ya, dilanjut Kak Aryo. Di sini ada keterangan dalam gambar hierarki proses. Pertama, proses merupakan rangkaian aktivitas logis yang saling berhubungan dan berkesinambungan dalam mengolah keluaran dari supplier, memberi nilai tambah, dan menjadikannya keluaran bagi customer. Yang kedua ada subproses. Adalah bagian dari proses yang memiliki tujuan spesifik dalam mendukung mayor proses. Subproses merupakan bagian dari proses bila mayor proses terlalu kompleks. Ketiga ada task, merupakan gabungan aktivitas yang ditujukan untuk tujuan minor dalam sebuah organisasi. Task adalah pekerjaan di dalam work process yang harus dilakukan. Keempat ada aktivitas, merupakan bagian terkecil dari pekerjaan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu task.
Di sini ada peta proses bisnis. Peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Kedua, ada peta bisnis. Proses menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan yang bersifat heterogen. Lanjut Kak Ina. Tujuan penyusunan peta bisnis proses. Tujuan penyusunan peta bisnis proses agar setiap organisasi atau instansi atau perusahaan 1. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien. 2. Mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Dan 3. Memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia serta penilaian kinerja. Manfaat dari peta proses bisnis. Manfaat dari peta proses bisnis adalah 1. Mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses, sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, dan 2. Memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan. Baik, saya lanjut. Oke. Berarti potong itu 3. Oh iya. Paling. Oke, lanjut. Siap. Prinsip penyusunan peta proses bisnis. Yang 1, definitif. Yaitu suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas. Yang kedua, urutan. Yaitu suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang. 3. Pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi. Yang keempat, nilai tambah. Yaitu transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima. Prinsip. Yang kelima, keterkaitan. Yakni suatu proses tidak dapat berdiri melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi. Yang keenam, fungsi silang. Ini suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi. Yang ketujuh, sederhana representatif. Ini mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana. Yang kedelapan, konsensus subjektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada. Silakan Kak Haryo. Peta proses bisnis dan SOP. Dalam pemetaan proses dapat dimulai dengan menggambarkan seluruh aktivitas yang terjadi dalam suatu organisasi menjadi kelompok besar. Aktivitas yang kita sebut sebagai peta proses bisnis. Kedua, dari peta proses bisnis ini kemudian dapat didetailkan menjadi subpeta proses bisnis dan kemudian menjadi SOP dan instruksi kerja seperti yang dijelaskan dalam gambar berikut ini. Di sini ada gambar sistematika peta proses bisnis. Dokumen SOP. SOP adalah dokumen yang mengatur tata cara bagaimana suatu proses diselesaikan dengan tuntas dalam memberikan nilai tambah terhadap outputnya. Kedua, suatu dokumen SOP berisikan norma dan kriteria yang menjelaskan bagaimana, siapa, dan hasil apa yang diwujudkan dalam rangkaian aktivitas tersebut yang melibatkan lintas fungsi dalam organisasi. Ketiga, oleh karena itu sebelum menuliskan SOP, ada baiknya kita menggambarkan peta lintas fungsi cross-functional map yang merupakan peta yang menggambarkan hubungan antar fungsi dengan uretan aktivitas dalam menyelesaikan proses tertentu. Relationship map. Untuk dapat memastikan siapa saja pelaku yang terlibat dalam satu kelompok proses perlu diidentifikasikan lebih dahulu dalam peta hubungan relationship map. Relationship map merupakan peta yang menggambarkan hubungan masukan, keluaran, supplier, customer,
Oke, dilanjut. Relationship map merupakan peta yang menggambarkan hubungan. Sudah terhubung Kak Haryo? Udah. Udah, oke lanjut. Oke. Siap. Kaina. Oke. Mau dilanjut? Gue bacanya relationship map-nya. Iya, boleh. Oh, lanjut. tadi nggak ada sinyal ya? Iya, tadi nggak ada sinyal. Mau diulang aja. apa-apa. Relationship. Oh iya, diulang yang tadi aja nggak apa-apa. Ya. Ntar biar saya potong videonya. Oke. Ya. Relationship map. Untuk dapat memastikan siapa saja pelaku yang terlibat dalam satu kelompok proses perlu diidentifikasikan terlebih dahulu dalam peta hubungan relationship map. Relationship map merupakan peta yang menggambarkan hubungan masukan keluaran, supplier dan customer antar bagian di dalam sebuah organisasi, baik itu antar fungsi, departemen atau divisi. Lanjut Kaina. Relationship map. Informasi yang didapat dari relationship map antara lain: satu, apa yang dihasilkan oleh organisasi terkait produk dan servis. Dua, bagaimana alur pekerjaan yang melewati batasan fungsional pekerjaan lintas fungsi. Tiga, hubungan supplier customer baik internal maupun eksternal yang digunakan untuk menyediakan atau menerima produk dan layanan. Di sini ada gambar peta proses yang lengkap. Udah Kak, lanjut aja ya. Baik, saya lanjut keterangannya. Bisnis proses map. Strip sub bisnis proses. Map merupakan hubungan keterkaitan antara suatu proses dengan proses lainnya. Relationship map merupakan hubungan keterkaitan antara proses dengan pelaku. Yang ketiga, cross functional map merupakan hubungan keterkaitan antara pelaku dengan aktivitas. Kerangka pengembangan proses. Untuk dapat membangun pemetaan proses yang representatif, maka diperlukan metodologi yang sistematis dan terstruktur untuk mempermudah pemahaman dan pengembangan proses yang akan dipetakan. Berikut ini merupakan kerangka pengembangan yang akan menjelaskan mengenai proses dan komponen-komponen yang membangunnya. Bisa dilihat gambar kerangka pengembangan proses. Ya, sudah habis materinya. Terima kasih. Sebelumnya kita mohon maaf bila ada kekurangan dari kelompok 5. Lebih dan kurangnya kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.